Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bercerita tentang sekolahku, rumah keduaku, di mana aku tumbuh dan berkembang di sana. Alhamdulillah, tak putus rasa syukurku kepada Allah yang atas kehendaknya semata aku bisa belajar di sana. Sungguh tak terasa kelas 5 yang aku jalani sekarang akan berakhir beberapa bulan lagi. Dan insya Allah kelas 6ku akan menjelang setelahnya. Inilah kisahku. Ini adalah hari pertama masuk sekolah. Kami diajak mengenal sekolah ini dan juga teman-teman baru serta guru-guru. Alhamdulillah, hari pertama saja sudah seru. Suasana yang dibangun tidak membuatku takut berada di sekolah baruku. Bu Yusi yang menjadi guru kelas 1 membersamai kami dengan sabar. Membimbing kami dengan senyum beliau yang tulus. Kami yang masih suka nangis, merengek, takut, dan kolokan. Belajar kami asyik karena tidak selalu di dalam kelas dan di depan papan tulis. Kami belajar meraba, merasa, menyentuh, menghitung, dengan semua hal sederhana yang ada di sekitar sekolah. Mabit kelas 1 menjadi ajang pertama kami belajar mandiri. Menjadi pengalamanku berpisah dari ayah bundaku selama 2 hari 1 malam. Ternyata sangat tidak enak berpisah dari orang tua. Aku bilang ke bundaku, aku tidak mau ikut mabit lagi nanti. Bundaku hanya tersenyum kala itu. Rupanya kelas 2 menjadikan aku semakin kerasan di sekolah ini. Semakin dekat dengan teman-teman dan kakak-kakak kelas yang menyenangkan. Aku pun mulai terbiasa dengan habit yang setiap hari dilakukan bahkan sejak dari rumah sesuai lembar harian sekolah. Motivasi pagi, tahsin, dan tahfiz Quran setiap pagi menjadi biasa walaupun kadang kemalasan datang juga. Keseruan dan kenakalan kami di sekolah selalu dihadapi dengan lembut dan sabar oleh Bu Lilis dan Bu Vikin sebagai guru kelas 2. Saat musim ulat bulu tiba, tak jarang tubuh kami sudah bentol-bentol. Atau kami pulang dengan baju yang sudah tidak karuan warnanya. Entah karena bahan-bahan proyek Jumat kami atau juga karena energi kami yang sangat tinggi untuk mengeksplor semua di sekitar kami. Masya Allah, naiklah kami ke kelas 3. Alhamdulillah di tahun itu aku selesaikan hafalan juz 30ku. Tidak hanya aku, alhamdulillah waktu itu satu kelasku ada beberapa teman juga yang hatam tahfiz juz 30. Semua atas izin Allah dan kesabaran guru-guru kami. Kelas 3 kami kembali dibimbing Bu Yusi yang selalu sabar tapi tegas. Hari Jumat dan Sabtu adalah hari yang kami tunggu. Karena di hari Jumat selalu ada proyek Jumat yang fun. Ada kalanya cooking, gardening, sains, dan sains eksperimen. Kalau di kelas 1 dan 2 masih simple, di kelas 3 ini lebih asik lagi tantangannya. Nah, di hari Sabtu jadwalnya jalan-jalan keluar sekolah atau ekstrakurikuler. Semua pasti senang diajak jalan-jalan. Kadang ke UKM makanan sekitar sekolah, ke instansi-instansi pemerintah, kadang juga kita naik gunung. Pokoknya seru banget. Sering kita pulang dibawain oleh-oleh yang enak-enak. Untuk ke ekstrakurikuler, kami boleh memilih banyak ekstrakurikuler sesuai minat kami. Ada English Club, Drawing Class, Panahan, kelas berkebun, dan kelas sains juga loh. Oh ya, selain itu ada hari Rabu waktunya olahraga dan setiap sebulan kami akan
Kemudian naiklah kami ke kelas 4. Masya Allah, kelas 4 kami lalui dengan gembira. Walaupun pelajaran semakin serius, kami mulai diberi amanah tugas yang harus dikerjakan di rumah juga. Tapi alhamdulillah tugas itu tidak sampai membebani kami. Selain pelajaran umum, kami juga mulai dilatih sisi kepemimpinan kami. Bergilir mendapatkan amanah menjadi ketua kelas, bendahara kelas, sekretaris kelas, bahkan amir-amiro saat mabit untuk mendampingi adik-adik. Kami juga belajar bermuamalah dagang dengan baik saat market day. Dan ternyata tidak hanya kami saja yang belajar di sekolah ini, tapi juga orang tua kami. Kelas parenting sesuai jenjang tahap usia juga mereka hadiri. Ada juga family day, di mana ayah, ibu, dan anak semua bersama have fun di hari itu. Namun kemudian belum selesai kelas 4, kami harus tinggal di rumah karena qadarullah COVID-19 merajalela. Sekolah pun dihentikan sejak Maret 2020. Kami tak lagi bertemu, belajar, dan bermain bersama di sekolah. Sedih tentu saja, tapi selama ada niat dan tekad, maka belajar bisa dari mana saja. Guru-guru kami, Bu Lilis dan Pak Faris pun berupaya semaksimal mungkin agar kami tetap bisa belajar. Dan rupanya sampai sekarang kami di kelas 5. Kondisi belajar masih harus di rumah masing-masing. Kerinduan kami akan sekolah, teman-teman, dan guru-guru sangatlah dalam. Bu Inang dan Pak Rito, Bu Mei dan Bu Saroh selalu menyampaikan materi pelajaran dan motivasi untuk kami dengan semua media yang memungkinkan. Bahkan rela mengadakan kelas malam agar kami semua bisa menyimak karena pertimbangan orang tua sudah ada di rumah saat malam, sehingga bisa menggunakan HP dan mendampingi kami. Dengan semua keterbatasan, alhamdulillah keseruan selalu para guru hadirkan. Kami tetap bisa bertemu lewat Zoom. Seru-seruan saling berebut menjawab duluan saat kuis di kelas malam. Membuat berbagai proyek Jumat yang salah satunya membuat video ini. Betapa para guru sudah berusaha yang terbaik. Betapa untuk membuat video singkat ini saja kami harus belajar dan cukup pusing dibuatnya. Jazakallah khairan katsiran para guru yang mulia. Semoga lelahmu mengajar dan mendidik kami Allah jadikan amal jariah yang besar. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, semoga saat kami kelas 6 nanti kami sudah masuk sekolah lagi, memakai baju seragam baru kami karena seragam yang lama tentu sudah tidak muat lagi. Bertemu guru-guru kami, tertawa riang dengan teman-teman kami, tumbuh dan berkembang bersama biar memahami ilmu. Di sekolahku, rumah keduaku, SD Alam Mutiara Umat Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.